Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan nih, kita mau memotong cangkokan pohon manggis. Pernah dalam video yang lalu kita menyampaikan bagaimana cara untuk mencangkoknya. Dan alhamdulillah memang dalam cangkokan manggis yang kita buat berhasil kawan-kawan. Ini dia. Terlihat akarnya seperti ini. Dan masih berkembang. Tapi yang sebenarnya ingin kita tunjukkan pada kawan-kawan yaitu ketika kita ingin menanam cangkokan pohon manggis ini kawan-kawan nih. Kita harus tahu dulu ada syarat tertentu bagaimana cara untuk menurunkan ataupun memotong cangkokan pohon manggis kita nih. Kemudian yang kedua ada cara juga trik dalam penanamannya supaya nanti bisa berhasil kawan-kawan ya. Jadi di sini di video di cangkokan tadi kita menunjukkan bahwa itu cangkokan yang sudah usia sekitar 6 bulan. Setahun mungkin lah, kurang lebih kita katakan setahun. Tapi ada yang lebih dari itu kawan-kawan. Ini cangkokannya udah lebih dari 1 tahun. Mungkin 1,5 tahun kemungkinan nih. Akarnya juga sudah banyak banget. Itu kelihatan udah sebagian tembus dan insya Allah mudah-mudahan ini udah cukup kuat untuk diturunkan kawan-kawan ya. Maka sebelum kita menurunkannya kita harus perhatikan dulu yang pertama nih, untuk menurunkan cangkokan pohon manggis ini kalau bisa jangan saat berbuah kawan-kawan ya, jangan sedang berbuah. Sebab dulu kita pernah coba memotong cangkokan yang membawa buah gitu ya, tapi dia nggak tahan, akhirnya mengkerut batangnya kemudian mati ya. Kalau bisa tidak sedang berbuah, ini yang pertama syaratnya ya, setelah kita mendapatkan akarnya cukup banyak. Kemudian yang kedua kawan-kawan perhatikan lagi bahwa cangkokan yang kita miliki tersebut tidak sedang mengeluarkan tunas baru ataupun daun muda seperti ini. Ini sangat rentan sekali kalau seandainya kita potong kemudian kita tanam, dan biasanya dia bakalan cepat layu dan kemudian dia bisa juga mati kawan-kawan. Jadi kalau dapat perhatikan jangan sedang mengeluarkan tunas baru. Oke. Kemudian yang ketiga, ini kalau dapat kita memotong cangkokan tersebut di waktu sore hari. Ya, tidak di waktu pagi ataupun tidak di waktu siang, tapi di waktu sore hari kawan-kawan, setelah memang teduh ya, bukan ketika panas. Jadi sekitar jam-jam 5 ataupun jam setengah 5 lah paling cepat. Oke, yuk kita potong kawan-kawan. Oke, kita potong kawan-kawan yang udah lama umurnya nih. Ini dia. Aduh. Kita perhatikan dulu akarnya yuk. Kita ke ayunan. Nih akarnya kawan-kawan. Ada mak. Sampai tumbuh ininya. Udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dan akar sudah sangat banyak nih, lihat nih. Kelihatan nggak? Ini akar, kemudian ini juga akar nih. Keliling sudah mengeluarkan akar. Nah, lalu kemudian kawan-kawan setelah kita turunkan seperti ini, kita buang seluruh daunnya, tinggalkan hanya di pucuk saja. Kita potong. Ini untuk mengurangi penguapan kawan-kawan. Daunnya kalau dia ada tunas, biarkan dia menumbuhkan tunas. Maksudnya cabang gitu ya, bukan tunas, cabang. Kita kurangi daunnya. Ini percabangan, kita tinggalkan dua daun di pucuk, nggak apa-apa, supaya nanti
dia bisa membawa buah nantinya. Oke. Yang selanjutnya kita potong setengah di ujung. Ini dibuat seperti ini kawan-kawan bertujuan agar lebih mempercepat pertumbuhan tunas yang baru nantinya. Oke kawan-kawan, setelah kita potong seperti ini nih ya, dipotong setiap daunnya, nggak jadi masalah. Kemudian yang selanjutnya ini kita rendam ke dalam air sebab ini medianya sangat kering, dan kemudian kita biarkan 1 malam ya. Untuk cara mencangkoknya kita udah menyampaikannya di video sebelumnya, atau kita nanti sampaikan juga di video akhir kawan-kawan ya, ataupun di layar akhir. Nih akarnya nih. Oke, yuk kita rendam. Oke kawan-kawan, setelah kita rendam seperti ini ya, kemudian kita angkat, jangan dibiarkan di dalam air. Kemudian kita tidurkan selama 1 malam saja untuk menyesuaikan, biarkan dia tidur dalam 1 malam. Jadi kita tidak menanamnya hari ini, sore ini, tapi kalau bisa kita menanamnya keesokan harinya kawan-kawan. Oke, kita lanjut nanti. Oke, baik kawan-kawan, kita tunjukkan bagaimana cara untuk menanamnya setelah kita tidurkan ya dia selama 1 malam. Sebenarnya kalau saya ini udah lebih dari 1 malam nih. Udah ada 2 malam nih kawan-kawan, tapi alhamdulillah masih segar dan insya Allah masih tetap bisa ditanam. Ini tetap ya, kalau bisa untuk menanamnya di sore hari kawan-kawan. Nih, di sore hari
tidak di waktu pagi hari, karena kalau di waktu pagi hari biasanya dia nanti merasakan panasnya matahari. Jadi dia bisa stres lebih berat. Jadi lebih baik itu menanamnya pada sore hari kawan-kawan. Oke. Di sini kita udah menyiapkan ya cangkokannya. Kemudian kita udah menyiapkan media tanamnya nih kawan-kawan. Ya. Di medianya sebelumnya kita perhatikan dulu masih dalam keadaan basah tentunya. Kalau bisa dalam keadaan basah ya, jangan kering. Karena sebab kalau seandainya kering nanti pada saat kita siram media tanamnya ini, media cangkoknya ini kering di dalam. Itu banyak menyebabkan cangkokan itu akhirnya gagal kemudian mati. Ya. Jangan kita buka dulu, kita siapkan dulu medianya terlebih dahulu. Pertama, kebetulan saya punya pot ukuran 30 kawan-kawan. Ya, 25 atau 30. Yang kecil aja dulu. Nanti kalau udah kira-kira bagus, subur, kemudian kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Ya. Lalu kita siapkan yang pertama adalah tanah. Tanah ini ada satu bagian kawan-kawan, satu bagian. Kemudian kompos satu bagian. Lalu sekamnya ini kawan-kawan ada 2 bagian. Kita menggunakan sekam yang lapuk. Ya, sekamnya cukup banyak. Kemudian yang terakhir itu saya sediakan kohe kambing. Hanya sekitar 3 genggam saja kawan-kawan. Lalu yang terakhir yaitu air untuk menyiramnya. Oke, yang pertama kita aduk dulu. Oh sorry, sebelum kita aduk kita masukkan dulu pertama nih untuk di dasarnya menggunakan sekam. Ya, sekam dulu, masukkan aja untuk di dasar. Ini penahan pupuk. Jadi kalau seandainya kita mau memupuk dengan POC, nanti pupuk ini akan diserap oleh sekam. Oke, untuk di dasar. Kemudian sekam ini bertujuan agar media tidak becek dan dia lebih poros tentunya. Baik, saya aduk dulu nih kawan-kawan. Yang kita aduk adalah tanah, sekam, kompos. Kemudian ini nanti kohe kambingnya terakhir. Oke, setelah kita aduk kawan-kawan, tanah, kompos, dan sekam ini terlihat udah gembur banget. Kemudian yuk kita tanam. Pertama kita masukkan kawan-kawan nih media tanamnya. Sekitar sampai 1/4 bagian dari pot. Kita padatkan. Oke, yang selanjutnya baru ini kita buka nih kawan-kawan. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini akarnya udah kemana-mana nih kawan-kawan, gede-gede. Akarnya terlihat sehat walafiat. Ini udah hampir 2 tahun nih kawan-kawan. Bener. Lama, kalau setahun itu lebih. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang ingin mencangkok pohon manggis itu harus benar-benar sabar. Dan kemudian memang kalau memang pengen melihat cara untuk mencangkok dari pohon manggis itu, kita menyampaikan nanti di layar akhir ya. Jadi jangan di selesain dulu. Maksudnya jangan ditinggal dulu nih video sampai benar-benar selesai. Nah kawan-kawan, kalau untuk memotong cangkokan pohon itu, ini sebenarnya bukan hanya manggis tapi semua pohon ya. Kalau misalkan kawan-kawan ingin melihat apakah itu sudah bisa untuk dipotong ataupun belum, diturunkan ataupun belum, kawan-kawan bisa lihat dari akar serabutnya kawan-kawan. Jadi kalau hanya akar besar saja dia nggak cukup, tinggal akar serabutnya. Kalau akar serabutnya udah banyak berarti dia udah siap untuk dipotong, karena yang mencari makan itu bukan akar besar tetapi akar serabut ya, akar-akar kecil seperti ini nih. Ini udah belumut seperti saking lamanya kawan-kawan. Yuk kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh di bagian tengah ya,
Kemudian jangan lupa kita baca bismillah bagi yang muslim. Kemudian kalau masih ingat kawan-kawan, doa yang kita sampaikan kemarin yaitu dengan membaca subhanal ba'itsil waris. Ya, subhanal ba'itsil waris. Subhanal ba'itsil waris. Maha suci Allah yang maha menumbuhkan dan yang mewariskan. Yang menumbuhkan tanamannya, kemudian mewarisi buahnya. Siapa yang menumbuhkan? Ya Allah, kan gitu. Oke, kita tanam. Nah, kawan-kawan, setelah kita tanam sampai ke permukaan ini nih, permukaan media cangkoknya, ya, permukaan media cangkoknya. Kemudian barulah di sini kita taburkan kohe kambingnya. Seperti ini. Nah, ini kohe kambing kawan-kawan. Tentunya bukan yang baru ya, yang lama, tapi ya lapuk, tidak digiling. Baru setelah itu kita timbun kembali. Nah, jadi pada saat nanti kita siram, kohe kambingnya itu tetap merata, tetap berada pada tempatnya, tidak menumpuk di satu tempat. Oke, kawan-kawan, udah kita tanam seperti ini. Permukaannya juga cukup datar. Kemudian yang selanjutnya kita ya, kita dengan siram yang maksudnya siram dengan banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika kita menyiram kawan-kawan, kalau dapat memang dia sudah berada di tempat yang teduh ya, di bawah pepohonan ataupun di pokoknya tempat yang teduh, pinggiran rumah juga sebenarnya, pinggiran rumah. Jadi dia ini biar siap dulu untuk terkena matahari secara langsung. Tanaman manggis ini kelihatan aja yang kuat kawan-kawan, padahal dia bisa dikatakan lemah. Nah, ini dia. Udah kita siram sampai banyak, juga udah melimpah seperti ini. Kita biarkan dia di tempat dulu. Kemudian kawan-kawan sabar sampai dia benar-benar mengeluarkan tunas yang baru. Setelah keluar tunas yang baru dan kemudian tunas yang baru itu tua, kita pindahkan ke tempat yang panas. Oke, demikian kawan-kawan cara menanam dan memotong pohon manggis yang kita cangkok. Mudah-mudahan kawan cangkok ataupun kawan tanam bisa hidup, kemudian bisa segar buah ya, pohonnya bisa pendek berbuah insyaallah ya. Demikian, mudah-mudahan suka dengan video. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkok pohon manggis penandur ya.